Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. How are you guys? Aku harap kalian fan-fan aja ya. Seperti di video sebelumnya, di video kali ini aku akan menceritakan kasus-kasus kriminal di Indonesia. Salah satu kasus yang pernah menggegerkan Indonesia yaitu kasus mutilasi Setiabudi 1981 yang sampai sekarang menyimpan banyak misteri karena meskipun kasus hampir berjalan 40 tahun, tak ada yang mengenali siapa sosok pembunuh dan korban mutilasi. Oke, daripada menambah rasa penasaran kalian, langsung aja kita ke ceritanya. November 1981, dua satpam di PT Garuda Mataram Motor menemukan dua kardus di trotoar Jalan Raya Sudirman, persimpangan Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan. Kedua satpam itu tak terlalu menghiraukan kardus itu sampai akhirnya mereka menaruh curiga karena bau busuk dari kardus itu. Awalnya, kedua satpam itu ingin membuka kardus, tapi karena merasa ada yang tidak beres, mereka tidak melakukannya dan meminta bantuan polisi untuk memeriksa kardus. Kebetulan jarak antara satpam bekerja dan kantor polisi dekat, sehingga mereka berjalan kaki ke kantor polisi. Walaupun sudah buat laporan, polisi tak langsung menanggapinya karena lebih mengutamakan kemacetan di ibu kota. Sampai akhirnya, dua gelandangan sedang mencari sampah di sekitaran PT Garuda Mataram Motor. Gelandangan itu menemukan kardus yang dilaporkan satpam tadi. Rencananya, gelandangan itu ingin menjualnya. Akan tetapi, setelah membuka kardus itu, betapa terkejutnya gelandangan melihat bagian tubuh terpotong-potong dan tulang belulang, serta kepala dan wajah yang masih utuh. Lantas, kardus yang berisi potongan tubuh itu dibawa ke RSCM untuk diautopsi. Dr. Munim Idris, selaku dokter ahli forensik, mengatakan, semuanya dapat disusun menjadi jasad manusia. Si pembunuh tidak hanya memotong-motong jasad korban secara sistematik, tapi juga menyayat dan mengupas seluruh daging dari tulangnya. Dari hasil autopsinya, Munim mengungkap korban adalah pria yang menderita fimosis, yaitu penyakit akibat penyempitan saluran urin di ujung kemaluan. Usia berkisar 18-21 tahun, tinggi 165 cm, tegap dan agak gemuk. Munim juga berspekulasi kejadian mutilasi berlangsung pada 21 November malam hingga dini hari berikutnya. Munim menduga orang yang memutilasi korban bukan orang biasa. Dilihat dari mengerat tulang dan mengelupasi mayat bukanlah hal yang mudah. Bahkan, sebuah tim forensik profesional yang sudah terlatih pun membutuhkan waktu lama untuk melakukan hal itu. Menariknya, walaupun tubuh korban bisa disusun utuh dan wajah yang masih utuh, tak ada satupun orang yang dapat mengidentifikasi mayat korban walaupun berita sudah disebarluaskan. Tak ada kenalan ataupun kerabat yang melapor. Satupun tak ada petunjuk untuk menemukan identitas korban dan pembunuh. Kasus ini disebut kasus mutilasi Setiabudi 13. Setiabudi, tempat ditemukan korban dan 13 potongan tubuh di dalam kardus. Kasus ini sangat menggegerkan Indonesia karena kasus ini dianggap kasus mutilasi pertama di Indonesia, yang saat itu Indonesia masih tabu tentang kasus mutilasi. Sekian dari aku, mohon maaf atas segala kekurangan di video, dibantu subscribe, like, comment, dan share, and see you, bye.